warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Baik, dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu dari jamaah Kebayoran Lama. Baik, ya sudah hadir di studio kita. Semuanya sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk mengaji bersama Mama Dede? Siap. Sudah siap. Baik, kalau sudah siap, kita langsung akhiri saja acara pada hari ini. Jangan gitu beloman, baru juga mau mulai. Ya Allah, kenapa sih Mas Bedu mau buru-buru aja? Enggak, tadi gara-gara di jalan ngeliat orang ada kelas mobil. Oh, senggolan. Serepetan. Akhirnya mereka turun ke jalan, bertengkar di jalan, berdebat, ngomong-ngomong, merasa dirinya yang paling benar. Yang ini ngerasa dia yang benar, yang ini ngerasa dia yang benar, yang ini ngerasa dia yang salah, yang itu ngerasa dia yang salah. Jadi berdebat terus sampai merasa siapa yang paling benar. Oh, nggak ada yang mau ngalah. Nggak ada yang mau ngalah. Pasti bikin macet deh. Duh, nyebelin banget yang kayak Itu gitu. bikin macet makanya gitu. Iya. Ngomong-ngomong ngerasa paling benar, kemarin Zara juga ngelihat ada salah satu ceramah gitu di YouTube Mas Bedu. Iya. Cuman Zara herannya ya kok kayaknya Ustadz ini menyampaikannya malah merasa hanya dirinya aja yang paling benar. Terus jadi Dengan menjelek-jelekan yang lain. iya, menjelek-jelekan yang lain. Yang lain salah. Iya. Yang lain. Padahal kan dalam Islam tuh ada yang namanya khilafiyah ya Mas Bedu ya. Perbedaan dalam berpendapat untuk hal-hal yang memang tidak wajib untuk yang sunnah gitu kan. Ya, yang tidak wajib untuk diperdebatkan lah. Iya. Ya itu karena mulai sekarang lah stop lah untuk merasa dirinya paling benar. Iya. Ya karena kebenaran itu ya bisa dibilang tergantung dari sudut pandangnya juga kadang-kadang ya kan. Iya. Dari sudut pandang aku benar, sudut pandang kamu benar. Iya, beda-beda. Ini, Assalamualaikum. Mam. Waalaikumsalam, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cuma bertiga? Iya, Mah. Mana satu lagi? Mencari kebenaran. Si Agus kayak orang bener ya. Iya. Ih, Masya Allah. Merah putih. Merah putih. Pinky. Yang dikerek doang. Iya, merah dong. Tinggal dikerek. Mama yakin dipakai semenjak tanggal 17 Agustus. Iya. Iya, Ma. Merah jambu, Ma. Ada merah jambu, Pink. ada merah muda, Iya. ada yang Ada merah lagi darah muda. Iya. darahnya Ada para juga remaja. istri muda. Jangan, Ma. Istri muda nggak apa-apa. Ada yang bilang mudah-mudahan istrinya belum dianggap. Mama tahu kemana arah pembicaraan. Iya, Ma. Tapi, Ma, Mas Bedu sih nggak merasa paling benar justru, Ma. Beda nih sama yang dari tadi Zara sama Mas Bedu bahas ya. Karena sikap manusia ada aja yang ngerasa dirinya paling benar gitu, Ma. Paling hebat, Nah. paling keren. Tidak mau disalahkan. Bangga diri. Silakan lah, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Stop merasa diri paling benar. Top merasa diri paling benar. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-insan mal khata'an insan. Ketika Allah ciptakan malaikat tidak berbuat salah, diberikan akal tanpa nafsu. Kita manusia nih, dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala kita manusia diberikan suput fitrahnya berbuat salah. Al-insan wal khata'an insan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, normal. Yang tidak normal apa? Salah yang disengaja, lupa yang disengaja. Makanya kita ngaji, belajar agama, meminimalisir kesalahan. Meminimalisir kekurangan. Anda jangan merasa hebat. Gue gitu loh. Tapi emang tidak sedikit merasa manusia paling hebat. Jangankan masalah kepemerintahan. Jangankan masalah politik. Masalah majelis taklim aja, pengajian di RW. Kan suka disuguhin kue. Iya apa iya? Iya, Ma. Pok, enak banget kuenya. Siapa dulu yang bikin? Gue. Gitu loh. Bangga. Bangga nggak dia? Iya, bangga.
Giliran tetangganya bilang, "Pok, bagi dong resepnya." Rahasia perusahaan. Pelit. Padahal dia bangga, merasa gue paling hebat, paling bener, pinter gitu bikin kue. Giliran orang minta nggak dibagi. Inilah orang yang dibenci oleh Allah. Itulah kenapa manusia diberikan musibah oleh Allah. Tujuan diberikan musibah oleh Allah apa? Biar nggak bangga diri. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Al-Hadi 23. Manusia diberikan musibah, kata Allah tujuannya dua. Satu, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul oleh Allah, jangan putus asa, gantung diri di pohon toge. Dua, kalau kita manusia punya harapan, cita-cita, keinginan dikabul oleh Allah, jangan bangga, gue gitu loh hebat, emang layak, paling pinter, paling cerdas. Esnya dari depan sampai belakang penuh semuanya. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Jangan sombong, jangan bangga diri. Punten dalam tanda kutip. Di dalam Al-Quran Allah berbicara, Allah berfirman, orang sombong, bangga diri atuh agama lain di luar agama Islam. Ada agama Yahudi, agama Nasrani, itu mereka orang sombong. Anda silahkan lihat bagaimana sombongnya mereka. Di dalam Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Kul attahattum indallahi ahdah fala yuhlifallahu ahdah. Kata mereka, kami tidak akan kesentuh api neraka. Paling pun kalau masuk neraka hanya beberapa hari saja. Apakah kamu sudah ada perjanjian dengan Allah? Allah tidak akan mengelak dari janjinya. Atau kalian berbicara tentang Allah padahal tidak ada buktinya. Di sini Allah berfirman bahwa orang-orang yang di luar agama kita, mereka sombong, mereka berbangga diri. Walaupun mereka sombong, merasa hebat, merasa paling benar, mereka mengatakan seandainya pun mereka masuk ke dalam neraka cuma beberapa hari saja. Allah nanya, apakah kalian sudah ada perjanjian dengan Allah? Allah tidak akan mengelak dari janjinya. Atau kalian cuma ngomong yang tidak ada pengetahuan dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini contoh konkret buat kita. Kalau ada orang merasa gue paling baik, gue paling benar, gue umat yang paling disukai oleh Allah, itu salah. Karena kembali kepada amalan kita. Tuh ya. Kalau ada orang nanya, enak banget kuenya, gue gitu loh. Iya. Besok ganti, enak banget kuenya, kue gitu loh. Ngomong kuenya enak banget gitu jadinya. Orang betokau. Enak banget kuenya, kue gitu loh. Oke jemaah, nanti kita lanjutkan kembali tentang stop merasa dirinya paling benar. Jadi stop merasa diri paling benar, nanti akan dibahas kembali oleh Mama Dede. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mari Ma, kita lanjutkan kembali Mas. Stop merasa diri paling benar. Ya. Kalau ada orang berasa diri paling benar, gue adalah yang paling hebat. Kata Allah, dosanya sudah berlumuran. Wow. Ya Allah. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi ti'atuhu faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Tidak seperti itu. Tidak masuk neraka hanya beberapa hari. Bahkan mereka punya dosa karena merasa hebat, merasa dicintai oleh Allah, merasa paling benar, dosanya sudah berlumuran dalam tubuh mereka. Dosa mereka sangat banyak, tempat mereka neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini ancaman yang Allah berikan kepada orang yang merasa gue hebat, gue paling benar dibandingkan orang lain semuanya salah. Yang benar siapa? Anda lihat jawaban Allah dalam Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah,
dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Makanya Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Yang paling benar di hadapan Allah adalah agama Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan kita memeluk agama Islam. Semoga dengan kita memeluk agama Islam, kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik, menjalankan ihsan yang baik sesuai aturan agama kita. Amin. Tuh, jangan merasa paling benar. Apalagi orang yang merasa paling benar, menghina, bawa-bawa nama Allah, tempatnya neraka. Contoh, ada orang dua bersaudara bersahabat. Satu tukang ibadah, satu tukang maksiat. Ditegor sama tukang ibadah, lu jangan maksiat mulu, dosa. Iya. Sahabatnya ini terus maksiat, emang hobi terus. Tegur lagi. Lu jangan berbuat maksiat dulu, dosa. Alah. Kamu tidak tahu kan hati saya? Terus begitu. Yang ahli ibadah jengkel banget. Berkali-kali ditegur. Jangan berbuat maksiat mulu, jangan berbuat dosa mulu. Tuhan yang tahu hatiku, kata orang yang suka berbuat dosa. Saya mohon kepada Allah ampunan. Kata orang ahli ibadah, bagaimana Allah mengampuni kamu? Dosa udah banyak banget. Maksiat udah banyak banget. Allah tidak akan mengampuni kamu, tempat kamu neraka jahanam. Astagfirullah. Kata ahli ibadah. Pendek cerita, meninggalkah dua orang sahabat ini? Begitu mereka meninggal dunia, kata Allah, masukkan dia ke dalam surganya Allah. Orang yang ahli maksiat, ahli dosa. Masukkan dia ke dalam neraka Allah, orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli Dia protes, ya Allah, saya seumur-umur ibadah mulu, tapi kenapa tempatnya neraka jahanam? Allah menyatakan, karena engkau merasa lebih tahu daripadaku. Karena orang tadi kan bilang begitu. Ya. Lu Allah gak bakal mengampuni dosa kamu, tahu. Ya Allah. Banyak banget, jauh daripada surga, kamu mah pasti kamu masuk neraka. Astagfirullah. Itu sok tahu. Kita merasa benar. Mengambil hak Yang Allah. kita merasa benar belum tentu di hadapan Allah benar. Makanya jangan kita merasa benar kalau ngomong. Semoga saja kita benar sesuai aturan Allah. Karena yang kata kita benar belum tentu kata Allah benar. Kecuali kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu modal kita. Itu modalnya mah. Baik. Jangan suka memberikan hukuman sama orang. Neraka tempat lu, tahu lu. Kita aja belum tentu yang banyak ibadah. Siapa tahu kita tempatnya neraka. Iya. Makanya berusaha kita jaga diri kita agar kita jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Selalu melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Menghindari yang dilarang oleh Allah. Itu modal kita. Nah, ada hadis juga yang mengatakan bahwa Islam nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Betul. Dan hanya satu yang diterima oleh Allah. Betul. Ahli sunnah wal Ahli sunnah jamaah. wal jamaah. Nah, itu yang mana kalau semuanya merasa paling benar dari 73 golongan itu, mah? Karena banyak orang sekarang aja jangan jauh-jauh kan. Dulu kan zaman salafiyah. Iya. Zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in. Ya. Karena apa? Yang namanya Rasulullah, sahabat bertemu dengan Rasul. Bertanyanya langsung. Para sahabat meninggal dunia, anak generasinya lahir tabi'in. Tabi'in ini nggak bertemu dengan Rasulullah. Bertemunya hanya dengan para sahabat. Ah, sahabat. Meninggal para sahabat, lahirlah dari tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Ini masa hilafiyah. Karena berbeda kehidupan mereka, berbeda kota mereka, berbeda budaya mereka, dibawa oleh mereka. Nah, tadi Beduk nanya, dikatakan nanti Islam terbagi 73 bagian. Satu adalah yang benar, yang ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu dalam setiap langkah dan kesempatan kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana Quran dan sunnah Rasul? Hidup kita jalani kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Benarkah saya bicara kayak begini kata Allah di Quran? Benarkah saya bicara ini kata Rasul? Benarkah saya berlaku begini kata Allah? Benarlah kelakuan saya kata Rasulullah? Itu yang harus kita tanyakan. Kalau kita merasa kurang benar,
kurang baik kembali pelajari Al-Quran dan surah Rasul. Kembali ke situ, insya Allah itulah yang disebut Rasul satu yang selamat ahli sunnah wal jamaah. Baik. Masya Allah. Bagaimana juga nih kalau kita ingin mencari guru atau pembimbing dalam hidup kita untuk belajar, misalnya belajar mengaji Mah ya. Cara yang paling benar, sama ini aja benar, sama itu aja benar, sama ini benar. Wah itu membuat kita jadi Bingung. Tidak usah bingung. Yang namanya kita mencari guru jangan satu orang. Satu ayat diterangkan oleh 10 orang guru, 10 cara mereka menerangkan. Ambil positif dari mereka. Tapi yang jelas Allah berfirman ayat yang pertama, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali Iqra. Iqra yang pertama syarat. Kalau kamu habis membaca, semakin dekat kepada Allah. Iqra yang kedua janji Allah bagi orang yang banyak membaca. 1. Bacalah. Maka Tuhanmu dengan karamnya memberikan ilmu pengetahuan yang belum kalian peroleh sebelum kalian membaca. Sebelum baca kan kita nggak ngerti. Iya Mah. Bahwa PPKM hilang di akhir Desember. Katanya. Begitu baca jadi Muncul tahu. lagi. Nah, Muncul bacalah. lagi. Maka Tuhanmu dengan karamnya memberikan pengetahuan kepada kalian sebelum membaca. Sebelum baca nggak tahu, udah baca jadi tahu. Ya. Titik. 2, Dua. bacalah. Ulangi objek bacaan yang sama. Maka Tuhan dengan karamnya memberikan ilmu pengetahuan yang baru yang belum kalian peroleh pada bacaan pertama. Baca yang pertama belum ngerti. Belum. 2 kali, 5 kali jadi ngerti. Artinya belajar diulang. Quran hadis biar tahu isinya. Nggak cukup sekali. Ngapalin Fatihah 5 kali belum hafal. 10 kali hafal. 20 kali di luar kepala. 25 kali bisa mengajarkan kepada orang. Makin banyak makin baik. Yang ketiga, bacalah. Ulangi objek bacaan yang sama. Maka Tuhanmu dengan karamnya memberikan karunia bagi orang yang banyak membaca. Artinya orang yang banyak ilmu pengetahuan, barokah karunia dari Allah lebih banyak dari orang yang tidak pernah membaca. Tidak pernah membaca. Tuh. ya. Makanya baca Quran dengan sunnah Rasul ini tugas kita. Baik. Iya Mah. Membaca apapun sekarang memang harus dengan cermat ya Mah. Baik itu di sosial media, broadcast pesan di WA. Makanya Allah ya. berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Al-Hijr ayat 9. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang memelihara Al-Quran. Caranya bagaimana? Banyak penghafal Al-Quran. Masya Allah. Di luar kepala, mengerti isinya, mengamalkan isinya. Merekalah yang oleh Allah diutus. Untuk menghafal Al-Quran, mengerti isinya, menjaga Al-Quran. Semoga generasi-generasi kalian yang berikutnya bisa menjaga Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Mah, kalau penghafal Al-Quran diutus untuk menjaga dan terus melestarikan Al-Quran. Ya. Kalau pesan-pesan yang lewat berikut ini diutus untuk menyapa pemirsa Mah. Oke. Boleh ya Mah ya? Jamaah, nanti Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 dan juga pertanyaan yang ada di studio. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Silakan Mas Bedu. Oke, ayo. Silakan. Ayo. Siapa yang mau tanya? Ayo nak. Silakan Ibu, mari. Yang mau bertanya berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea dari Dea. Majelis Taklim Adiniyah Tanah Kusir. Oke, Dea, Galau dong mah. Ada apa dia? Iya. Ceritanya Dea ini punya suami. Ya, Suami ceritanya. Dea ini pergaulannya luas. Jadi dia suka bergaul sama beda samudra. mahram. Gitu. Nah, menurut dia benar karena persahabatan, menjalin silaturahmi, adik-adik gitu, kakak gitu. Menurut dia benar sampai WA-WA-an gitu, sampai kadang janjian ketemu lagi di sini. Tapi menurut aku salah. Apa aku cemburu atau gimana nanggepinnya supaya negornya enak gitu sama suami. Oke, Mama yakin dia bukan hanya cemburu, tapi benar sesuai agama. Iya Mah.
siapapun bukannya suami dia. Ini anak-anak kameramen tuh pada ngeceng mulu matanya tuh. Tuh. Mereka punya teman, tapi ada batasnya. Kenal boleh. Dalam kerjaan laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan, Iya, Ma. silahkan. Silahkan. Tapi depan umum. Kalau sampai janjian, WA-WA-an, Masya Allah, ini yang salah dia. Makanya menurut dia salah, menurut aku pun dia salah. Yang benar dia, tolong nasehatin, karena zina bukan hanya langsung zinanya, PDKT-nya dia dilarang. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, zina perbuatan keji dan perbuatan yang sangat hina. Yang namanya orang zina ujung-ujung zina. Enggak. iya. Kenalan dulu, WA dulu, makan bakso bareng-bareng. Waduh, enak tuh, Mah. Ngobrol, bercanda. Enggak dea, aku berteman, silaturahim. Silaturahimnya di mana? Itu masalah. Iya. Jadi yang benar dea. Salam buat suami dea. Iya. Terima kasih ya Mas. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti minta ganti aja teman-temannya. Kok minta ganti? Jangan main sama teman-teman yang bukan muhrimnya ya, Maya. Mahram. Mahram. Ganti pergaulannya. Kan suami pergaulannya luas kan? Ya biar tetap luas. Mendingan suruh ngaji ke masjid, Iya. berteman dengan orang-orang ahli Quran, Masya lebih Allah. berguna dan bermanfaat, bekal dunia akhirat. Ya. Mau lebih luas lagi suaminya bergaul sama samudra luas. Samudra yang luas. Iya, kita beralih ke Instagram. Iya. Kalau gitu ya, Ibu Dea bukan Dea Ananda ya. Iya. Dea Imut. Ini dari Yohana, Mah. Yohana. Assalamualaikum, mau tanya, Mah. Waalaikumsalam Yohana. Gimana jika orang tua egois? Apa aja yang dilakuin itu merasa yang paling benar dan tidak memikirkan orang yang dirugikan atau dibuat malu gitu, Mah. Egoisnya nih orang tua ibu nih, nikah sama ipar dan anak tidak direstuin gitu loh. Nah, ortu dalam kurung ibu ini memaksa untuk tetap nikah. Jadi dia tuh maksa nikah sama orang yang ditunjuk gitu loh. Sehabis 100 hari suami yang baru meninggal. Dan sebelumnya udah ada hubungannya, sudah punya anak 2 dan ipar itu. Terima kasih. Ada orang, Heeh. suaminya meninggal, baru 100 hari. Iya. Dia nikah dengan iparnya. Sebelumnya punya anak 2. Artinya ibunya udah selingkuh. Ibunya berbuat ya zina. Allah. Udah punya anak 2. Lakinya meninggal 100 hari langsung menikah. Sebetulnya idah seorang perempuan yang suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Artinya bukan hanya sekarang dia berzina. Dari dulu sudah berzina. Buktinya punya anak 2. Astagfirullah. Maaf, koma. Iya, Belum Ma. selesai. Jangan komentar dulu. Iya, Mah. Seorang ibu ketika akan menikah lagi tidak ada syarat izin dari anaknya. Tidak ada syarat. Karena anak tidak tahu kebutuhan ibu. Ibunya mau nikah ya silahkan aja. Anak tidak berhak melarang. Ada kebahagiaan ibu yang anak tidak bisa memenuhinya. Cuman masalahnya, satu, suaminya baru meninggal 100 hari. Harusnya 4 bulan 10 hari. Idahnya baru habis. Tunggu masanya gitu. Ya. 2, memang ibu ini udah berbuat selingkuh dari dulu. Suaminya meninggal, udah selingkuh dengan iparnya. Boleh jadi suaminya meninggal karena bingung. Lihat adanya entu mulu sama bini. Aduh, Astagfirullah. bisa jadi. Iya, Mah ya. Begitu. Ya makanya akhirnya shock, jantungan nih. Ya, itu jantungan plek. Nauzubillahi jangan sampai kita diantaranya. Ya. Baik kalau gitu Mas Bedul, siapa tahu nih Oke. ibu-ibu ada yang mau nanya lagi nih. Ada lagi Ibu, Mangga. yang mau bertanya Bu, silakan. Iya. Mangga berdiri. Udah nyala Bu. Aduh. Dia diketok di pintu. Kayak beduk. Iya. Pusing kepalanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Mariana Yasin, panggilannya Bu Yasin, Mama. Majlis Yasin. Taklim Adiniyah, pimpinan Ibu Ustazah Hajah Nani Raden. Kalau apa ya Mah ya, saya nih. Ya. Mangga, Saya mau mangga. nanya nih Ya. Mah. Kayaknya memang hati ini lagi terasa ya Mah. Saya sebagai pemimpin tim Marawis, ya. Saya banyak apa namanya? Nggak tahu. Banyak jamaah saya ya, tim-tim Marawis saya. Tapi selama ini saya pegang, terus ada jamaah saya. Saya kan sebagai pemimpin, kalau ada tim Marawis kurang jamaah, kita nyari ya Mah. Kita gabungin lagi Berapa biar orang? supaya lengkap. Ada 17 orang satu tim Marawis. Ya. Terus yang jamaah saya ini tidak setuju
saya gabung dengan saya cari lagi orang lain. Terus saya ya kalau kata Betawi mah diserobot lah gitu ya, diparanin. Dia bilang saya nggak setuju dicampur dengan orang lain. Saya bisa, saya bilang kamu kan belum pada bisa. Saya bilang gitu. Jadi saya cari, daripada hati saya nggak enak atau saya nanti tidak ada berdebat, saya mengundurkan diri mah dari pengurus ya tim Marawis itu. Itu aja, mungkin saya minta hati saya. Pertanyaan Anda. Biar lega hati saya bagaimana menghadapi tim Marawis saya. Oke. Itu aja. Makasih. Apakah udah Assalamualaikum tepat gitu ya warahmatullahi langkah yang Punten ya. diambil? Setan, jangan Anda kira hanya masuk di pasar. Hanya masuk di jalanan, hanya di lapangan. DKM masjid, setan datang mengacak-acak mereka. Ke majelis taklim kita, setan datang ngacak-acak mereka. Survei membuktikan. Yang namanya tim Marawis, baca salawat seperti nepokin gendang, merasa hebat. Dandan menor merah kuning hijau. Baju undak-undakan, sampai kayak artis kesiangan. Kadang-kadang mereka sombong merasa gue hebat. Itu setan datang. Harusnya kita berpikir, siapapun umat Islam bisa baca salawat. Iya apa iya? Iya, Ma. Iya, Ma. Semua kan bisa baca salawat. Kita berhak baca salawat. Ini diantara kesombongan anggota majelis taklim yang dipilih jadi Marawis. Tidak mau orang lain masuk kepada dia. Merasa dia terkontaminasi dengan yang baru masuk. Ya Allah. Ini setan masuk, mereka merasa sombong. Merasa gue paling benar. Gue paling gape. Gue paling hebat. Padahal cuman la. Kadang-kadang Tapi susah bener kan, Mama Ma? ngomong. Susah, Ma. Nah, ini yang harus dihindari. Iya, Ma. Silahkan Anda bikin tim Marawis, tapi tekankan kepada mereka, kita ini dengan teman-teman yang lain sama, tidak ada kelebihan. Kebetulan kalian yang dipilih. Ibu sebagai pemimpin, arahkan anak buah Anda. Karena ada tidak mau masuk jamaah yang masuk kepada orang yang mundur, maka Anda mundur, ya sudah terserah kalian mau dibawa kemana. Tapi sebagai kita yang lebih tua, lebih banyak pengalaman dalam hidup kita, wajib nasehatin mereka. Ini setan masuk ke dalam diri kita, merasa gue paling benar. Saya tidak bercanda, tiap hari ketemu grup-grup begitu. Sampai mereka gaya, merasa paling hebat. Itu Ya Allah. setan masuk dalam diri mereka. Ini dengan keputusannya Bu Yasin, Makasih. Benar, mengundurkan diri itu berarti benar. benar. Lebih baik undur Cukup diri aja dah. mundur daripada ribet. Daripada ribet ya. Ya, Iya, oke Bu Yasin. dia sebetulnya bukan Bu Yasin, salah. Iya, Ma. Dalam Al-Quran dikatakan nama kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kita bin. Bapak kita. Bukan nama suami kita. Karena suami bisa berkali-kali ganti, tapi bapak seumur hidup sampai kiamat tidak akan diganti. Jadi bukan Ibu Yasin sebetulnya. Yasin sama Nabi suami. Iya, salah. Oh, salah. Dikenalnya Oh, dikenalnya Bu gitu ya, Ibu Betul, Yasin. tapi saya wajib ngasih tahu nama ibu siapa? Mariana. Mariana. Itu yang Mariana. benar. Mariana gitu. Ih, cakep yang Bu namanya, Bu. Ya, kalau gitu dari Ibu Mariana kita mari simak pesan-pesan yang melewat dulu ya, Ma. Mariana. Jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjutkan Mas Bedu. Sok, Sok, mangga. sok. Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Masroni binti Haji Ma'ruf. Ya. Ada yang mana dari pengajian Adiniyah Tanah Kusir, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Kalau Mama, Ada apa? begini Mama, aku sudah berada di pengajian Ibu Nani itu di Adiniyah sudah lama. Di situ acara bulanannya ada ustazahnya. Jadi setiap dia datang itu mah jamaah baru sedikit. Jadi setiap datang itu dia paling dulu.
setelah dia kasih pelajaran ceramah sedikit-sedikit pulang mah. Saya tanya, pengajian dimulai jam berapa? Jam yang bulanan. Jam 8. Jam 8. Jamaah datang jam berapa? Setengah 9. Yang salah jamaah. Hargai waktu. Hargai waktu. Yang salah jamaah. Harus konsisten. Kalau hari ini 2 guru jam 8 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 12. Ya gue datang jam 8 udah mulai ngajar. Bukan baru datang. Yang salah jamaahnya. Nggak konsisten. Nggak komitmen dengan janji awal. Kalau saya dimintain ngajar jam 8 sampai jam 10. Gue punya jam. Pasti jam 8 tek. Udah mulai ngajar jam 10 tek. Saya udah selesai karena ada jadwal di tempat lain. Jamaahnya dong ngerti. Kalau jam 8 mulai, ngapain jam 9 belum datang? Ya guru mah ngajar, beberapa orang juga emang kewajiban dia. Ya gitu. Tidak bisa menyalahkan orang. Berkaca kenapa itu terjadi. Sedikit sudah ngajar. Karena kalian sebagai jamaahnya tidak tahu jam. Saya terus terang aja. Sebagai ibu rumah tangga, giliran gue ngajar jam 8 apa jam 10. Kelar dong tugas gue. Ya. Bener nggak Mar? Tapi giliran orang ngajar, gue pulang punya urusan, ngapain dengerin dia? Jadi yang paling penting gini Bu, kita apapun yang menjadi keputusan orang lain, kita jangan merasa itu adalah keputusan yang salah menurut kita ya Bu ya. Jangan langsung diarahkan bahwa dia jangan-jangan gak suka sama yang ini. Iya, dia yang sotoy, merasa gue bener, gurunya salah. Cocok Punya jadi urusan. detektif berarti nih Ibu nih. Ya. Suka mata-matain. Yang pasti, yang penting guru yang pertama sudah menjalankan kewajibannya untuk Saya ngajar. tugas kita. Dan dia nggak punya kewajiban lagi untuk terus ada di situ sampai Tidak ada. waktu berikutnya. Karena kepentingan orang masing-masing kepala beda-beda ya Bu. Ya. Masing-masing juga punya tanggung jawab beda-beda. Dan otomatis juga sekarang nih setelah tausiah mama akan ada banyak La kepentingan ikroha lainnya. fiddin, tidak paksaan dalam agama. Iya mah. Baik kalau gitu. Seperti tema kita Bu, ingat jangan merasa diri kita yang paling benar ya Bu ya. Stop merasa diri paling benar sesuai tema kita hari ini. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini, Masya Allah. Najwa. Hari ini tentunya kita diberikan nasihat nih sama Mama mengenai stop merasa diri paling benar. Merasa diri paling benar pastinya itu ada dan mungkin pernah kita lihat dimanapun kita berada. Seperti yang tadi Mama sampaikan bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 81, orang yang merasa dirinya paling benar itu adalah termasuk orang yang berlumuran dosa. Dan tempatnya adalah di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Aduh jangan sampai ya kita termasuk salah satunya. Yuk perbanyak istighfar yuk. Ibu-ibu, jamaah dan juga bapak ibu semua. Kita perbanyak berdoa juga agar kita semua terhindar dari merasa paling benar. Silahkan Mama. Yuk. Baik pemirsa TV One. Ibu-ibu yang hadir di studio, kita angkat tangan yuk. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami sadar dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami insya Allah. Kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau melarang kami merasa paling benar. Tapi engkau mengajarkan kepada kami agar kami menjadi orang yang berbuat benar. Sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Sesuai dengan Rasulmu perintahkan ya Allah. Seandainya ada di antara kami selama ini merasa benar. Merasa paling benar. Menyalahkan orang lain, sadarkan kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa teman-teman kami semuanya yang merasa paling benar. Kami yakin dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Tidak sulit untukmu memberikan hidayah kepada kami agar kami benar-benar menjadi orang yang benar tapi tidak merasa kami paling benar karena kami manusia pasti punya hilaf dan punya kesalahan. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah.
tunjukkan kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah dari Tanah Kusir yang sudah hadir ke rumah Mama Dede. Dan jamaah di rumah juga terima kasih telah menyaksikan rumah Mama Dede. Bagi Anda jamaah yang ingin hadir ke rumah Mamah Dede langsung, silakan Anda menghubungi Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Ingat, kehadiran jamaah tidak dipungut biaya spesial pun. Sekali lagi jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.